Saudara, apa yang harus kita lakukan hanya satu, yaitu apa? Membuka hati dan percaya mengikut aliran Roh Kudus. Kalau kita mengikut jiwa kita, maka kita akan letih. Karena jiwa ini, daging ini akan selalu mengikuti kenyamanan. Dia pingin nyaman, dia pingin enak, dia pingin bahagia, dia pingin mendapatkan sukacita. Lalu banyak orang terjebak dengan keinginan itu. Makanya saudara, apa yang kita harus lakukan? Yaitu meminta Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Apakah sekali? Tidak cukup. Kita minta terus urapannya dia. Kita minta terus dia memenuhi hati kita. Kegagalan banyak orang adalah bahwa Roh Kudus ini dianggap sebuah pribadi yang lain. Dia bukan punya kuasa. Tetapi hari ini saya katakan bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak punya kuasa apa-apa. Kita akan susah mengatakan Yesus Tuhan. Kita akan susah mengikuti firman Tuhan. Kita akan susah untuk mengerti jalannya Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah satu roh yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran firman. Bukan hanya firman, tapi kebenaran hidup ini mau seperti apa. Makanya kalau orang tidak punya Roh Kudus akan susah untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kalau orang gak penuh dengan Roh Kudus, maka keinginan dagingnya akan memenuhi dia dan akan membuat dia selalu mengikuti keinginannya. Makanya muncullah apa? Malas, muncullah apa? Khawatir, ketakutan. Tapi ketika orang punya Roh Kudus, maka dia akan bergairah dalam hidupnya. Dia akan tahu, waktu dia jatuh dia akan cepat bangun. Waktu dia mengalami masalah, dia akan cepat tenang dan dia akan mengerti apa yang dia lakukan. Itulah kekuatan Roh Kudus. Dan hari ini kita memperingati kehadiran Roh Kudus. Semoga tadi teman-teman merasakan kepenuhan Roh Kudus. Kenapa? Karena kepenuhan itu ada penting. Ibarat seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau minuman ini, saya misalnya kapasitas saya adalah saya harus meminum mineral ini sampai habis. Inilah kapasitas saya. Oke, begitu saya hanya minum separoh, maka saya akan kekurangan. Nah, ketika saya kekurangan, muncul apa? Maka yang terjadi adalah akan berimbang antara Tuhan dan kedagingan. Maka banyak orang waktu Roh Kudus itu tidak penuh dalam dirinya, yang terjadi adalah dia akan mengikuti kedagingannya, kepikirannya, kekhawatirannya. Karena Alkitab katakan bahwa Roh Kudus bukan roh ketakutan. Dia adalah roh sukacita, roh yang memimpin kita kepada kebenaran. Dia akan mengerti apa yang dia lakukan. Kita akan dibuat hidup dengan hikmat. Itulah Roh Kudus. Makanya kenapa kita harus dipenuhi tiap hari? Kenapa kita harus selalu minta Tuhan penuhi tiap hari? Supaya kedagingan kita, keinginan kita, pikiran kita, ketakutan, kekhawatiran kita hilang. Tidak bisa menguasai. Ya, kekhawatiran akan ada, kita akan gampang tengking dalam nama Yesus. Tapi kalau Roh Kudus tidak memenuhi kita, yang ada kita akan tawar-menawar. Seperti saya bilang tadi, kalau Roh Kudus, kalau kapasitas saya adalah 1, waktu saya minum setengah atau seperempat atau setengah, maka ini akan berimbang. Tinggal apa? Alkitab bilang apa? Daging lemah. Makanya sering sekali orang memakai kata, namanya juga manusia. Saya mau katakan kata-kata ini adalah kata-kata yang usang. Kita tidak punya alasan apapun yang mengatakan namanya juga manusia. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus yang akan tinggal, yang akan tinggal di dalam hati kita. Amin. Dia akan tinggal, dia bukan ada di luar. Coba tayangkan lagi ayatnya tadi, 17 ya. Ya. Roh Kudus itu bukan hanya ada, tetapi dia akan diam di dalam kita. Makanya saudara, dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Holy Spirit.
roh yang memberikan gairah semangat. Ya, itu roh itu. Makanya ketika orang mengabaikan Roh Kudus ini, ketika orang tidak meminta penuh di dalam hatinya, goncangan-goncangan akan selalu datang. Kita akan ditawan karena dosa itu menarik. Ya kan? Dosa menarik. Enggak menarik, semua menarik. Orang bohong untuk dibilang hebat juga menarik juga kan. Banyak orang gitu kan, supaya aku bilang hebat aku bohong aja. Supaya aku dibilang gimana-gimana aku bohong aja. Gitu. Kan begitu. Udahlah, gak usah baca Alkitab. Yang penting aku bisa nongkrong di mana-mana supaya aku dibilang bahwa aku anak gaul misalnya gitu. Sering sekali itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Padahal apa? Roh Kudus harus memenuhi kita, lalu kita harus makan firman tiap hari. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, kita berjalan dalam firman, kita melakukan firman, ketika kita khawatir, kita bilang saya gak mau khawatir. Maka roh itu akan berkuasa. Tapi banyak orang kalau kita mengatakan saya penuh dengan Roh Kudus, tapi saya tetap mengikuti kedagingan saya mengikuti pikiran saya, maka yang ada adalah bahwa sebenarnya Roh Kudus itu tidak tinggal dalam hati saya. Amin. Ya. Makanya dikatakan di situ dunia tidak dapat menerima dia. Kenapa? Ayat ini kenapa dikatakan dunia tidak dapat menerima dia? Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh yang menginsafkan. Karena bagi banyak orang selalu mengatakan bahwa Roh Kudus ini tidak nyata. Jiwa kita kan selalu pingin apa? Pingin instan, betul nggak? Kita pingin instan. Maunya hari ini ada, maunya ada. Kalau lagi ada utang langsung segera ada uang bayar utang. Kalau ada kesulitan maunya segera langsung ada, kan itu kan. Kita pengen instan. Padahal instan bisa kalau Roh Kudus memenuhimu setiap saat. Tapi kalau Roh Kudus gak memenuhimu, gak akan terjadi apa-apa. Makanya penyembahan akan susah. Di 1 Yohanes bilang apa? Hanya Roh Kudus, 1 Korintus bilang apa? Hanya Roh Kudus yang membuat kau bisa menyembah Tuhan. Yang lain gak bisa. Kalau ada Roh Kudus, maka kau akan bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kalau enggak akan pernah bisa. Amin. Makanya saudara, mari kita mulai memahami bahwa Roh Kudus akan mengubah cara pandang seseorang kalau orang itu mau menerima. Intinya begitu. Roh Kudus akan bisa memenuhi dan mengubah seseorang kalau kita membuka hati dan menerima dia. Makanya lagu tadi tuh, ku buka hati untuk rohmu Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu sifatnya sopan. Dia tidak seperti pencuri yang tiba-tiba tanpa aling-aling dia masuk. Enggak. Kalau orang tidak membuka, dia tidak mau masuk. Kalau orang tidak membuka, dia tidak akan berkarya dalam orang itu. Tapi ketika orang itu meminta, maka dia akan memenuhi. Kalau saudara baca di Lukas di dalam hal berdoa, ketika di atas dikatakan apa? Dikatakan mintalah maka akan menerimanya, ketuklah maka pintu dibuka bagimu. Tetapi di bagian akhir dikatakan apa? Mintalah Roh Kudus daripadaku. Karena sebenarnya bukan kedagingan kita yang kita minta, bukan kebutuhan kita yang kita minta, tapi kita minta adalah Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita dibawa kepada hal-hal yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Karena hanya Roh Kudus yang memberikan hal yang terbaik, nggak ada yang lain. Roh Kudus bukan roh yang menjebak kita untuk hancur, tidak. Tapi Roh Kudus adalah kuasa yang membangkitkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang memberikan kekuatan bagi setiap orang yang membuka hatinya untuk percaya sama dia. Makanya saudara, dia bilang dia yang akan tinggal di dalam hati kita. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa Yesus harus naik ke sorga? Supaya tidak ada lagi batasan antara kita dan Tuhan. Kalau Yesus
dia bangkit dari kematian, lalu dia tetap ada di tengah-tengah dunia ini, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal di hati kita. Amin. Ketika dia naik ke sorga, maka turunlah Yesus itu dalam bentuk Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Karena Tuhan tahu hanya roh ini yang akan mampu mengubah setiap orang. Kalau dia jadi daging, maka tidak akan ada perubahan. Orang tidak akan punya kuasa. Kenapa? Karena sifat manusia adalah hanya sebatas dekat. Dekat api panas, dekat es dingin. Begitu dia jauh dari api, begitu dia jauh dari es, maka suam-suam kuku. Betul? Kan banyak orang, oh saya di gereja sukacita, saya di gereja semangat. Tapi begitu saya keluar pintu gereja, maka saya tidak semangat lagi, saya tidak bergairah lagi. Kenapa? Karena orang tidak lagi melibatkan Tuhan dalam setiap hidupnya. Amin. Ya. Saudara coba buka, tayangkan dulu Yul, Amsal 10 ayat 22. Ini saudara baca bersama-sama. Ini nanti kaitannya dengan kekuatan, dengan berkat yang saudara akan dapati, dengan kehidupan dan masa depan yang akan dapati. Saudara baca sama-sama, 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Siapa berkat Tuhan? Roh Kudus itu, Yesus itu sendiri. Amin. Susah payah tidak akan menambahinya. Makanya selalu saya bilang sama saudara, bukan usahamu yang 24 jam kau melakukannya, bukan. Tetapi apa? Tetapi hubunganmu dengan Tuhan yang kau tingkatkan. Maka dia akan mengubah cara pikirmu. Karena kalau kau dapat dunia ini, tapi kau kehilangan Roh Kudus, yaitu damai sejahtera, semua percuma. Karena kalau orang diberkati tanpa Roh Kudus, maka yang terjadi aneh-aneh. Ada yang laki-laki punya istri baru, ada perempuan punya simpanan baru. Ya kan? Maka ada juga orang dapat berkat, dia pergi liburan, gereja ditinggal. Gak usah ke gereja, aku lagi diberkatin. Gara-gara mencari berkat, maka dia tidak punya waktu baca firman. Padahal apa? Inti kekuatan hidup ini adalah ketika kita punya hubungan mesra dengan Tuhan. Kenapa? Berkat itu bukan bicara uang, mobil dan yang lain. Tapi berkat itu adalah Yesus itu sendiri. Ketika dia tinggal dalam hati kita, dia akan mengubah cara pandang kita. Dia akan mengubah semua kehidupan kita. Lalu kita akan tinggal di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan hikmat. Ketika Tuhan memberikan hikmat, kita tenang. Ketika tenang, maka disitulah berkat itu akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Prosesnya seperti itu. Makanya saudara, bukan berkat yang kita cari, tapi Yesusnya sang sumber berkat. Mari kita buka hati kita, izinkan Roh Tuhan tinggal dalam hati kita yang mengubah kita. Ya, alangkah luar biasanya kalau walaupun kita nggak punya uang, tapi sukacita Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Ya kan? Daripada kita punya uang, kita gelisah. Nggak cocok sama suami, nggak cocok sama istri, nggak cocok sama anak-anak. Kita ditinggal, kita disakitin. Uang banyak tapi sini disakitin orang. Buat apa? Ya, artinya apa? Kita dapat uang, kita dapat berkat, tapi kita nggak punya damai sejahtera. Makanya apa yang terpenting? Tuhan itu. Kalaupun yang kita dapatkan serba sedikit, tapi damai sejahtera dari Tuhan tidak akan pernah berlalu dari kita. Amin. Itu yang penting. Kalau orang sudah punya damai sejahtera, orang sudah punya sukacita, apapun yang dia kerjakan akan berhasil. Dia akan tenang menjalani hidup. Dia akan bisa tertawa. Ya.
Saudara pernah nggak di dalam pergaulan saudara ada kalimat begini, kalau lu nggak ada nggak asik. Saudara tahu pernah dengar itu apa itu kalimat itu? Kalau kau nggak ada nggak asik. Kalau Roh Kudus ada, maka kau akan membawa damai sejahtera di tengah-tengah lingkunganmu. Kau akan menjadi pioner, kau akan menjadi tolak ukur dari semua orang. Kalau Roh Kudus nggak tinggal di dalam hati kita, nggak usah ajak dia. Dia suka bete, dia suka tersinggung, nggak suka. Nanti dikit ngomong salah, ini salah, nggak usah bawa dia, nggak usah bawa kemana-mana. Orang nggak akan mau berteman sama kita. Maka apa? Berkat jauh. Tapi kalau kita menjadi sumber, kalau kita punya sukacita, itu dia yang terjadi. Kalau lu nggak ada, nggak asik. Maka apa? Orang akan selalu ngatakan, ada kerjaan nih, kau mau nggak ngerjain? Ada ini, kau mau ngerjain nggak? Ada ini, ada. Disitulah tinggal apa? Tinggal kita minta hikmat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Itu intinya. Makanya saudara, peringatan hari kehadiran Tuhan. Kehadiran Roh Kudus. Kenapa ini penting dirayakan? Karena ini adalah the first time. Momen di mana Tuhan tinggal dalam hati kita. Makanya perayaan ini menjadi perayaan yang harus khusus. Orang berpuasa, orang menginginkan. Karena inilah pertama sekali di mana Tuhan tinggal di hati orang. Yang selama ini apa? Zaman perjanjian baru Tuhan ada di sorga, hanya suaranya yang orang dengar. Oke? Lalu apa? Tuhan ada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah semua orang. Tetapi apa? Terbatas oleh apa? Oleh daging. Gak bisa juga, sudah diajarin gak bisa juga. Lalu apa? Tahap ketiganya adalah apa? Roh Kudus, Tuhan Bapa yang kudus itu turun ke tengah-tengah dunia dan tinggal di dalam hati orang. Makanya kalau bicara Tritunggal adalah bicara fungsi Tuhan yang menurut takaran yang tepat. Dia fungsinya sebagai Allah pencipta, dia fungsinya sebagai Allah penebus, dia fungsinya sebagai Allah yang tinggal di dalam hati setiap orang. Kalau orang masih perdebatkan, itu adalah cara yang bodoh. Hanya Roh Kudus yang akan memampukan seseorang untuk mengakui Yesus adalah Tuhan dan Bapa itu. Kalau Roh Kudus gak ada, gak bisa. Kalau Roh Kudus gak ada, otak kita akan mengatakan, Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Atau kita akan mengatakan, Roh Kudus itu lebih rendah daripada Yesus, lebih rendah daripada Bapa. Kenapa? Karena dia tidak punya hikmat, tidak punya kemampuan mengakui Yesus adalah Tuhan pencipta itu sendiri. Amin. Ya, supaya nanti kita tidak lagi terjebak oleh pemikiran-pemikiran di luar sana. Tidak ada strata, sekali lagi saya katakan, tidak ada strata dalam Tuhan. Tidak ada tingkatan Bapa yang utama, Yesus yang kedua, Roh Kudus, tidak ada begitu. Mereka adalah pribadi yang satu, maka dia akan turun menurut fungsinya masing-masing. Dia akan bertindak sebagai Bapa, dia akan bertindak sebagai penebus, dia akan bertindak sebagai Roh Kudus. Tinggal apa? Suka-sukanya Tuhan. Amin. Kita tidak bisa aneh-aneh, kita tidak bisa macam-macam. Makanya saudara, di hari perayaan Pentakosta ini, kehadiran Roh Kudus, mintalah Tuhan Roh Kudus selalu memenuhi dirimu. Sampai kapan? Sampai kita mati. Amin. Minta dia memenuhi kita. Setiap saat minta, penuhi aku Roh Kudus, penuhi. Supaya kita dibawa kepada rumput yang hijau, bukan rumput kering. Yang hijau, ketenangan, sukacita, berkat dia kasih. Ya, itu aja Bapak Ibu Saudara bagi kita hari ini. Renungan kita, mari kita mulai mengaktifkan Roh Kudus kita masing-masing. Oke, bermasmurlah dari dalam mulut kita, katakanlah apa yang harus kau katakan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memampukan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat cinta yang tidak terbatas. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Allah Roh Kudus yang mengubah kami.
Terima kasih Tuhan, Kau memberikan waktu kepada kami untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Biarlah kuduskan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau yang tinggal dan mengubah kami. Ampuni semua pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan, seperti Engkau memenuhi bejana yang kosong. Begitulah kami Tuhan. Kau penuhi, meluap, supaya setiap orang mengalami cinta yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami, penuhi Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih penuh lagi, lebih sampai meluber Tuhan Yesus. Supaya kami bisa menjadi dampak bagi setiap orang tengah-tengah dunia ini. Kuduskan setiap kami, siapapun yang melihat ini Tuhan. Yang menonton hari ini Tuhan. Engkau kuduskan mereka, baptiskan dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah kasih setiamu yang melampaui segala akal Engkau turunkan atas mereka. Kami mau bersuka cita Tuhan, karena Engkau Allah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami. Tuntun kami terus Tuhan, jangan lepaskan kami. Dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Terpuji nama Bapa. Amin.